Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, penceramah kita pada siang hari ini, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Arifin Jayadiningrat LC.MA, yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Mushola Al-Barokah Menara Bang Danamon, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, karyawan Bang Danamon di cabang-cabang di seluruh Indonesia yang siang hari ini bisa bergabung melalui online di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, bergabungnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali dan membuka majelis ilmu kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca ummul kitab suratul Fatihah dengan harapan dan doa mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama-sama dengan khusyuk kajian pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Arifin Jayadiningrat LC.MA dengan tema karakter dasar seorang mukmin. Nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya, baik itu materi kita siang hari ini atau di luar materi juga diperbolehkan, dipersilahkan. Dan acara kita, taklim kita siang hari ini nanti akan ditutup dengan doa yang akan ditutup oleh guru kita. Baik jamaah sekalian, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti dengan sesama kajian ilmu siang hari ini. Kepada Pak Ustaz kami persilahkan dengan doa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini karena waktunya mepet ya. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak kecil pun bisa mengucapkannya dan bisa menerjemahkannya, segala puji bagi Allah. Bahkan orang non-muslim pun mengatakan puji Tuhan. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Sebenarnya. Yang kedua, salam dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngomong-ngomong, Alamin Raya tidak sebagai sponsor, kan ada sebagai sponsor. Ada yang terus enggak? Ada. Maksudnya copot, apalagi Zionis. Baik. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala,
itu yang kita pahami diterjemahkan percaya, mukmin orang percaya. Mohon maaf saya ngomong karena waktu mepet ya, dan saya yakin kalau sambil chattingan tuh masih nggak paham aja, masih nggak paham. Sehingga pertama kali sensi. Tapi orang-orang non Muslim mereka juga punya kepercayaan, bahkan ada aliran kepercayaan. Bahkan non Muslim mengatakan Tuhannya 3, Trinitas. Apakah itu disebut dengan percaya dengan 3 Tuhan itu orang yang percaya? Tidak boleh. Iman itu khusus buat kita. Selain mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak disebut dengan mukmin, namanya kafir. Walaupun bahasa Indonesia ini mereka juga percaya apa? Ya percaya dengan 3 Tuhan. Percaya dengan Tuhan banyak, dewa ini, dewa rumput, dewa laut, dewa tanah, dewa bumi, dewa langit, dewa yang menghajurkan, dewa yang sekali kan? Tapi mereka punya percaya, tapi kepercayaan ini tidak bisa ditranslate ke bahasa Arab iman, mukmin. Iman dan mukmin itu hanya kita. Selain kita adalah kafir. Kafir itu artinya menutup, cover bahasa Inggris sama. Apa yang ditutup? Yang pertama kali ditutup itu akalnya. Seluruh ajaran agama di muka bumi gak ada yang masuk akal kecuali Islam. Ya, maaf ini Islam dua kan sini. Iya. Ya, maaf. Tapi kalau orang non-Muslim dengar tidak apa-apa. Mudah-mudahan dia berpikir kembali. Seluruh ajaran agama di muka bumi ini selain Islam gak ada yang logik, gak ada yang masuk akal. Karena sungguhnya iman itu adalah hasil dari proses pertama. Apa itu? Oke, saya nggak usah tanya jawab ya, saya tanya jawab karena waktu memang saya nanya, saya jawab ya cepat. Ya cepat. Oke, saya kasih tahu dulu sebetulnya. Ini ada announcement yang announcement ini bikin Anda sedih dan saya juga termasuk saya. Apa itu semuanya? Karena kita nggak sadar. Kita hidup dan lahir sampai kita mati di saat kehancuran peradaban Islam, di saat umat Islam jauh dari Islam itu sendiri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sendiri kita tidak bisa menjawabnya. Subhanallah. Ini loncat. Idealnya secara konseptual orang yang sholat, habis sholat itu dia nggak marah-marah, nggak gampang tersinggung, tidak mengumpat, tidak baperan, habis sholat. Tapi ada nggak orang habis sholat ribut suami istri? Ada rumahnya? Kayak gitu lah. Ini contoh. Ada orang sholat puasa tapi dia melakukan tindak pidana korupsi, ada? Banyak apa ada? Banyak. Ketua KPU muslim kan? Ketua Mahkamah Konstitusi puasa. Tapi perilakunya jauh daripada itu semua. Jadi iman itu hanya di lisan. Subhanallah. Ini yang pro Mahkamah Konstitusi tidak apa-apa lagi dengan kita tidak berdapat lapor biru. Jadi al-iman mawaqar fil qalb wa sadaq bil amal. Iman itu yang tertancap dalam hati kita dan dibenarkan dalam perilaku. Itu iman. Tapi iman bukan sekedar iman, karena iman semua orang mengatakan saya percaya. Tapi iman kita itu adalah hasil dari logical thinking yang sehat. Maka ayat yang pertama kali turun bukan berimanlah dan juga bukan sujudlah sembah aku, tapi ikrar. Karena di dalam hukum alam semesta memang seperti lihat tangan saya. Ini saya bahasa lintas agama dulu, bahasa lintas agama. Saya di sana kalau ada jam ya, bahasa lintas agama. Walaupun kuping kita nggak enak. Tuhan menciptakan alam semesta. Seluruh agama yakin adanya Tuhan mencipta alam semesta kecuali ateis. Betul? Saya tidak bicara ateisme sih. Tapi sekarang ateisme kita rasakan. Kenapa? Anggota DPR-nya, legislatifnya, eksekutif apalagi lebih parah lagi, tidak percaya dengan Tuhan, perilakunya maksudnya. Di sisi percaya dengan Tuhan itu menciptakan alam semesta. Lihat tangan saya. Tuhan menurunkan agama karena seluruh agama mengatakan
seluruh agama mengatakan dari Tuhan, betul nggak? Jadi ini sama semua nih. Lihat, sama semua. Anda tanya orang yang beragama apapun, ini siapa mencipta langit dan bumi? Ya Tuhan. So, agama Anda buatan manusia atau Tuhan? Buat dari Tuhan. Lihat tangan saya. Jadi untuk menentukan agama benar atau tidak, apakah sama dengan alam semesta atau tidak? Kalau berbeda dengan alam semesta berarti agamanya enggak bukan dari Tuhan. Anda punya HP, namanya HP merek Samsung, berandai-andai. Yang satu download Oppo salah gitu ya. Berandai di seri berapa lah, saya bukan iklan. Nggak mungkin sama manual booknya. HP-nya Samsung, manual booknya download Oppo salah, nggak ketemu dulu. Halo? Iya kan? Oke, mobil. Anda punya mobil Kijang Innova, manual booknya Nissan, nggak ketemu dulu. Karena Toyota menggunakan Kijang Innova, Toyota menggunakan manual booknya harus sama. Ya. Di dalam alam semesta dan kehidupan kita ada namanya akal. Akal mengatakan 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 bukan 1, 1 bukan 3. Itu siapa yang mengatakan? Berfirman 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 bukan 1, 1 bukan 3. Itu siapa yang mengatakan? Berfirman logical thinking, betul? Maka seluruh ajaran agama yang punya tauhid hanya Islam. Karena yang lain walaupun di agama kita tuh Pancasila, satu ketuhanan ya, realitanya Tuhan-Tuhan mereka lebih dari satu, bukan Maha Esa. Satu mengandung tiga nggak jelas. Berarti yang logik adalah ajaran agama Islam saja, seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Maka orang-orang yang digiring ke neraka, ayo coba dulu saya nasma'ona di rumahku dan ashab saya, coba dulu saya di dunia mendengar nasihat dan berpikir, saya tidak akan masuk golongan orang-orang di api neraka. Tidak ada di dalam Al-Quran berpikirlah afala tafakkurun afala tadhurun la yadri qawmi ya'qilun. Ini tanda-tanda kebesaran bagi mereka berpikir, tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang berakal. Banyak sekali. Kenapa? Karena iman kita berangkat dari berpikir. Selesai. Masuk 5 menit kedua nih. Berarti iman itu setelah berpikir, maka ikra, iman baru Islam. Iman tadi artinya apa? Percaya. Orang yang percaya namanya mukmin. Islam bahasa Indonesianya? Islam bahasa Indonesianya? Selamat. Ini mau Arab semua apa sih? Gak apa-apa, jangan baper. Ada baper, gak apa-apa sih. Islam al-khudu wal-i'tiyad. Islam itu tunduk pasrah, berserah diri. Orang yang tunduk dan pasrah berserah diri namanya muslim. Tunduk pasrah berserah diri. Anda tidak bisa mengatakan kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa maghrib jadi 3. Tidak bisa. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana aku sholat. Pasrah kepada aturan Allah, tunduk pada aturan Allah. Jadi kata-kata wahai kenapa itu bukan di kafirnya rukun Islam, tapi rukun iman. Karena iman itu berangkat dari logical thinking. Tidak bisa, kenapa kita tawaf 7 kali, kenapa lempar jumroh begini, lempar tembok apa, ini maksudnya nggak bisa diangkatkan. Karena Anda dipuji oleh Allah, apakah Anda pasrah tunduk pada aturan Allah atau tidak. Maka kafirnya berbeda. Namanya rukun Islam adalah Islam tunduk dan pasrah. Orangnya muslim, tunduk dan pasrah. Seluruh agama punya aturan juga, dan mereka tunduk pada aturan mereka. Tapi yang membedakan di sana adalah ikra'nya. Seluruh agama punya percaya, tapi bedanya di sini kita punya ikro, mereka tidak punya ikro. Mereka nggak berpikir, kita berpikir. Karena akal siapa memberi? Tuhan. Ajaran agama dari Tuhan. Maka seharusnya agama yang masuk akal hanya Islam, karena Islam memberikan porsi akal. Maka ajaran agama yang tidak sesuai dengan alam semesta bukan dari yang mencipta alam semesta. Yang tadi segitiga tadi. Ini untuk memudahkan pemahaman. Subhanallah, ini saya ngomong cepat banget nih. Yang kan kalau direkam nanti bisa diulang-ulang. Nah, sekarang berbicara iman, praktek aja deh, udah mepet waktunya.
Zionis gitu. Aqua, mineral sama aja gitu. Karena kalau saya lihat kayak gitu langsung astagfirullah. Anda punya anak, punya istri, punya orang tua dibantai, coba perasaan Anda bagaimana? Betul? Terus bagaimana Anda membeli produk-produk yang pro-Zionis? Ini sekalian aja di kopi ini, mohon maaf. Ini apa? Air. Ini pengalaman saya waktu di Fuji 91. Waktu saya ingin ke Vatikan dari Tokyo, dari Profesor Sam, saya belajar selama 4 bulan di filsafat di General University. Kemudian saya lanjutkan di Westphalian University, terakhir di Al-Azhar University. Kalau Anda melihat air adalah air, maka mana iman Anda? Apa bedanya dengan orang kafir? Satu, rukun iman ada berapa? 5. 6. Angka dia rubah-rubah KPU ini. Nah, angka berapa? 500, udah tahu 5, 6, 600, 700. Ketika Anda melihat ini air adalah air, berarti esensi keimanan ini sudah hilang. Rukun iman itu ada 6, jangan ini doang, yang ini ada 1. Ada 5 yang disini kan 5, yang disini nggak kelihatan yang 1. Nah, tapi yang selalu disebut berapa rukun iman? Yang selalu disebut iman Al-Quran disebut berapa iman? Saya jawab saya lupa langsung. 2 biasa. Iman pada Allah dan hari akhirat. Maka yu'min billah, barang siapa beriman pada Allah wal yawmil akhir, barang beriman pada akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Barang siapa beriman pada maka yu'min billah wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka muliakan tamunya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hormatilah tetangga dan susah. Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Padahal bukan iman ada nah berarti 2 ini mewakili semuanya. Saya kembali ke Indonesia karena saya tahun 80 keluar, balik tahun 2003. Dulu belum ada TV swasta. Pulang ada TV swasta banyak. Setiap TV swasta ada wisata kuliner. Saya nggak pernah nonton TV bukan TV Indonesia. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya tanya, saya mana sih? Haram. Itu makan bubur loh, bubur apa haram? Yang haram paradigmanya. Iman itu di mana? Imannya di mana? Dia nggak ngerti. Anda lihat kalau nonton film di TV wisata kuliner ada makan tomer atau mandi semerot maci maaf apa disebut betul? Halo betul? Ini kesalahan. Siapa yang menuduh? Saya sudah katakan dari awal, kita ini pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Maka perilaku kita tidak Islam. Kebayang gak perwakilan dewan terhormat ribuan yang main judi? Subhanallah. Ratusan miliar putaran transaksi. Ini real, nyata. Itu dijelaskan di depan mereka, betul? Itu bukan dewan terhormat, dewan terlaknat. Ya. Sebuah ribuan anggota itu main judi. Jadi kalau saya tidak membenarkan judi haram, ya mungkin aduh income saya jadi tukang parkir segini, tambah 10.000, 20.000, main judi tambah income kan gitu, naik lagi taruh 50.000, naik lagi 100.000, lama-lama gantung diri kan gitu. Oke lagi income kecil, ini DPR. Subhanallah. Gimana undang-undang dari diberikan, undang-undang diatur, amandemen undang-undang diatur semua, dibayar dari kelar, orang pada rakus semua. Saya lampukin aja. Balik lagi tadi. Ketika Anda melihat makanan yang dipuji makanan, itu yang haram. Siapa yang menyuruh itu? Kita disuruh la ilaha illallah. Ada lagi istilah yang saya dulu belum ada waktu saya pulang, baru istilah coy. Ada ngeliat yang keren, gila coy, ngeliat sunset, view sunrise, ngeliat apa, gila, sampai saya kira di Google coy itu siapa? Dulu belum ada coy. Tahun 80-an belum ada coy. Ini cancoy. Orang beriman ketika nggak suntuk, masya Allah, itu ada iman. Afraitumullah tashrabun, redaksi Al-Quran. Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Apakah Anda tidak melihat? Maksud melihat apa? Apakah Anda melihat seperti ini? Emang selama ini Anda minum ram? Kan enggak, melihat. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir itu melihat materi adalah materi
oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard, dan demikian kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi semuanya. Liyakuna minal mukminin, dia tangan saya agar termasuk orang beriman, yakin. Jadi melihat, berpikir supaya dia yakin. Falamman jana'a lillahi ra'akaman qala hadza rabbi, ketika datang malam ada bintang, ini Tuhanku, dikeren. Tahu aja Bapak. Falamman jana'a lillahi ra'akaman qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamman ra'a al-qamar bazighan, dia lihat bulan, ini Tuhanku. Masa Tuhan hilang, bintang dibuang, kemudian bulan hilang, datanglah, terbitlah madha rabbi hadza, proses. Berarti dia melihat dengan logical thinking, dan dia berpikir dia tahu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, dibuka. Itulah keimanan. Jadi ketika ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, yang mencipta langit dan bumi serta sisinya, maka habit of mind orang bertauhid ketika dia lihat air, Allah Akbar, afraitumul ma' alladzi tashrabun, apakah Anda tidak memperhatikan, tidak melihat dengan deep thinking air yang kalian minum, Anda lihat makanan. Subhanallah. Redaksi Al-Quran, falyanzur insanu ila ta'amihi, manusia lihat makanan Anda yang makan. Subhanallah. Ini Al-Quran. Apa yang kita hafal saja. Alladzi at'amahum min ju'. Terus wa manahum, surat 28 Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran dikatakan dia Allah. Anda menghilang lapar, itu aku menghilangkan lapar, aku yang ngasih makan. Alladzi at'amahum min khawf. Apa lah yang tadi semangat walaupun ngaco. Alladzi at'amahum min khawf. Yang penting semangat walaupun ngaco. Hajar aja deh, uangnya habis saya di sini. Dia Allah yang ngasih makan, kata Allah, aku yang ngasih makan. Oke, jadi gak usah dijawab. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Siapa yang tadi pagi bangun tidur, dia duduk dulu, dia bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatan wa yahdisu, Allah, kau telah memberikan aku istirahat tidur dan kau menghidupkan aku setelah kau matikan aku, maksudnya menghidupkan. Atau Anda habis keluar pas dari kamar mandi dulu, habis keluar, alhamdulillah tidak terhalang ada maafan, ya Allah, ghufranaka, ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, kau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan kau memberikan kesehatan. Dan siapa yang tadi pagi langsung masuk WC, keluar WC, langsung salat subuh, gak usah dijawab, itu gak perlu dijawab, please. Terus apa bedanya kalau tidak berdoa dengan orang yang kafir, tertutup? Maka kalau tertutup gini, tertutup. Tapi di sini dia tertutup dengan ciptaan, dengan alam semesta serta sisinya. Kata orang beriman, fatrus samawati wal ardh. Dia seakan dia mencipta langit dan bumi. Betul, mata Anda melihat makhluk, tapi pikiran dan hati Anda khalik. Betul, Anda melihat sunset, sunrise, melihat burung, melihat bunga yang indah, melihat siapapun. Ataupun bapak-bapak yang ada di sini, lihatlah suara istri Anda, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar. Coba Anda lihat istri Anda pulang, istri Anda lihat, Allah Akbar, Masya Allah. Cara berpikir gimana? Diajarkan dalam Al-Quran. Kita ini mimmain mahin. Kita ini kita dari setetes air, masuklah dalam rahim ibu kita, 9 bulan beronjollah kita, jadilah bayi terus semakin besar. Lihatlah istri-istri Anda, wahai bapak-bapak, dan setetes air masuklah rahim mertua Anda, ibu mertua keluar, digendong. Ketika digendong, semua orang lihat bayi ngapain? Kalau Anda lihat bayi diapain? Diapain? Semua orang kalau lihat bayi digendong, enggak diambil mamanya. Kalau kita lihat bayi, lihat anak kecil, selalu kita menghibur dia, betul nggak? Otomatis lihat bayi, tanding, gitu kan? Halo? Ya, walaupun kadang-kadang bayi cobain ngapain suara gitu. Artinya semua orang membahagiakan si bayi, lama-lama dari yang minum ASI, kemudian mulai makan bubur, terus sudah merangkak, kemudian jalan, kemudian besar TK, SD, SMP, SMA, udah besar. Buat Anda wahai bapak-bapak, apakah Anda naruh saham di situ? Orang di ASI-nya nggak? Boro-boro di ASI, di susunya, membiayain TK, SD, SMP-nya enggak. Kalau itu udah besar buat Anda dan servis Anda, subhanallah. Apa yang tidak bersyukur?
cara melihatnya. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah lihat ini, katakan jawaban dari bawah, Masya Allah, Subhanallah, langsung cium. Subhanallah, bingung. Kok tumben harus ngaji? Iya. Ada cuma itu. Ya Allah, ngaji yang banyak mas. Selama ini jablay ya. Semua jarang dibenahi. Anda lihat anak juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. A atau B? Jawab A atau B? Yang nggak jawab saya cecer. Habis waktu saya. A atau B? Mayoritas lembaran hidup kita A sesuai dengan prediksi kita, B unpredictable, di luar prediksi. Sudah jelas? Siapa yang A? Siapa yang B? Enggak, kayaknya di sini pada nggak dulu. Jangan anggota DPR semua di sini. Cengok gitu kan, nggak iya, cengok gitu kan. Subhanallah. Artinya apa? Mayoritas debat itu unpredictable. Artinya bukan ada yang mengatur, tapi orang yang mengatur. Iman. Anda nggak Tuhan, Anda milik Allah, Anda nggak istri, Anda anak semua milik Allah. Baru satu iman pada Allah. Lanjutkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil surat. Nggak usah lama. Jadi kalau kita perhatikan semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua. Tidak ada satu pun nikmat tanpa ditanya, ada semua ditanya. Jadi ketika kita lihat istri kita, Allah, Masya Allah, kita berkata, ya Allah, saya tanya dosa kepada istri saya. Saya doa kepada suami saya. Saya pada ada bersifat karena ini semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi makan minum kita pun ada pertanggungjawabannya. Oh ya ini. Wa idza qadaytumus shalah di surah An-Nisa 103. Apabila Anda bersolat, fadhkurullah, ingatlah Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau halo. Berzikirlah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, berbaring, duduk aja nggak tidur. Kalau saya ngerti tadi malam tahajud kelamaan. Maka itu kafaratul majlisnya alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu kafaratul majlis. Dulu habis mau tidur. Ya. Baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Harusnya cuma 3. Kalau nggak berdiri, duduk atau dan tidur lagi. Berbaring, kamu kan nengkres gitu. Kamu cuma 3 doang. Redak saat kalau habis sholat berzikirlah Anda baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Berarti setiap saat berzikir Anda nggak air, Masya Allah, Anda minum Allah, nggak ada keren coy, mantap banget coy. Apaan? Mana imannya? Mana iman? Itu ribuan dewan terlaknat itu main judi ribuan, bukan 1, 2, 3 orang, ribuan. Itu imannya kemana? Pada sholat kasih sholat, pada puasa. Itu main judi. Gimana ini bikin undang-undang ACC tapi ini oke bos, gampang banget. Kelihatan nggak tujuan terdongok ibunya ya mereka. Dia nggak kenal haram, nggak kenal. Dia percaya iman nggak ada sama sekali. Perilakunya tidak menunjukkan yang al-iman ma'uqir fil qalb wa sadaq dalam iman itu yang tertancap dalam hati dan dinampakkan, dibiarkan dalam perilaku. Di sini bukan di sini. Oke, saya tanya. Ada orang yang selalu melakukan tindak pidana korupsi. Dia tahu nggak sih nyolong itu tidak baik? Tahu itu di sini, tapi bukan di sini. Makanya nyolong. Selingkuh 2.000, 4.000 dari online sampai offline kopi darat. Dia tahu nggak berzina itu haram? Tahu nggak? Tahu, di sini bukan di sini. Ini ada orang samping kerjang, ini pelit kuatnya luar biasa. Tanya menurut Anda A atau B yang bagus? A, bersedekah tolong orang. B, pelit perhitungan. Allah dia pilih A, padahal yang pilih ada orang pelit. Orang komplain terus baper nih. Begini marah gitu. Menurut Anda mana yang bagus? Sabar, betul-betul kata yang baik, atau B, maki-maki, marah-marah. Ya Allah, ngomong aja begitu, ngegas.
tahu, jadi tahu itu belum tentu mengerjakan. Jadi imannya seakan-akan serba formalistik. Iman yang sifatnya substantifistik hilang. Di sini yang berbahaya sekali. Jangan sampai kita mati kalau nggak ada apa-apa. Hadis Rasulullah SAW. Ada orang 60 tahun sholat 60 tahun, sholat 60 tahun. Ketika menghadap Allah tidak diterima sholatnya. Semua selama 60 tahun dia sholat tidak diterima. Kalau dia akil baliknya umur 17 tahun, dihitung dia sholatnya umur 17 tahun, berarti meninggalnya umur berapa? Halo? Ini ada orang KPU nggak sih yang bisa ngitung? Kalau dia 60 tahun sholatnya tidak diterima, dia akil baliknya itu umur 17 tahun, dihitungnya dari 17 tahun, berarti matinya umur? Hah? Kok 75 ini? 70? Nanti yang gagal ngerti 70 dari mana? Jawab saya 0811940 jawab saya. Bayangin 77 tahun wafat, 60 tahun sholat tidak diterima. Karena sholatnya nggak ada hubungannya. Pada sholat itu kesalahan individual vertikal, kesuksesan individual vertikal Anda nampak dalam perilaku Anda. Kalau tidak ada iman, nggak mau. Apalagi sholat cepat-cepat, Allah, nggak ada ngerasa Anda sedang menghadap siapa. Imannya hilang dan tidak memikirkan akhirat. Allah Akbar. Makan siang, habis makan siang di mana ya? Udah makan siang. Anda pikir Anda sholat itu tidak ditulis si fulan pada jam sekian detik sekian lagi ngomongin makan siang. Allah Akbar. Jemuran belum kering-kering kok bukan isu kemarin. Si fulan lagi sholat tapi dia mikirin jemuran. Ada nggak begini? Anda pikir tidak tertulis semua dan itu akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini hilang semua. Maka itu tidak aneh habis sholat orang berzina, habis sholat orang bermaksiat, banyak banget. Maka banyak orang sholat tapi tidak pernah menitikan air mata. Apa yang begini-gini terus kita. Maka belajarlah. Jangan sampai kita udah lembaran akhir ini kan kelihatan wajah dua semua gitu kan gitu. Atau udah berhubungan semua kan gitu. Jadi jangan sampai kita udah lembaran akhir kok saya gini-gini aja. Biar cepat. Ini mati Anda, ini hidup Anda. Lahir di sini, ini kematian. Semakin hari semakin bertambah, fisik Anda semakin kuat. Dari yang tadi nggak bisa jalan, merangkak, bisa jalan, bisa lari. Ya, yang tadi nggak bisa makan apa-apa, hanya ASI, bubur, kemudian makan beras, nasi. Lama-lama besar. Dulu TK, SD, semakin pintar, betul nggak? Semakin yang tidak punya duit. Anda dulu sendiri, kemudian punya nikah, punya pasangan hidup, kemudian punya anak, punya cucu, semakin bertambah keluarga, betul? Tapi di sini ya, ketika kematian Anda akan dipanggil oleh Allah. Panggilan Anda masuk mana? Orang-orang penghuni surga disebut ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Apakah semakin hari Anda semakin jiwa tenang atau tidak? Tanyakan. Kalau sholat itu membentuk an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dihina orang, disjajak orang, dihina orang, Anda tenang. Subhanallah. Dia mendapatkan surga dunia namanya Rabbana atina fid dunya wa fil. Anda ribut dengan istri, dengan suami, dengan anak, habis sholat langsung sini nak. Maafin ayah tadi salah. Anak ibu, kok tumben mama nggak marah lagi? Habis sholat, Masya Allah. Kok bisa gitu? Tadi siang di Naramon lagi ngaji. Itu yang penting. Tapi ilmu itu banyak orang tidak tahu. Terus ngapain Anda sholat kalau tidak dirubah perilaku kita? Karena sholatnya tanpa iman, tidak rasa bertemu Allah dan tidak memikirkan akhirat. Harusnya semakin hari semakin mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Sambil nanya, catat nomor HP saya ya, 081 nanti tanya di situ aja. Ini udah mepet opo. Udah kok mabuk tuh kalau ya. 081 dulu. 081 1940 081 1940 dan 969 dah 969 081 1940 969 081 1940 969. Nama saya nanti siapa Arifin
Tapi jangan telepon Ustaz Arfinillah, Allah wa'afi wa'afi nggak pakai ilham gitu kan. Kalau ilham Ustaz Arfinillah itu jauh tinggi derajatnya di atas saya. Nah, kita baru satu, dia udah 3. Bininya maksudnya. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Ayo nanya, Mak nih. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mungkin agak beda sedikit dari yang Beda banyak nggak apa-apa ya, bahas kita. saya pernah membaca juga dari teman yang biasa hidup ya. Jadi apakah betul kalau kita melakukan kesalahan, maksudnya sesuatu yang dilarang oleh Allah, apa istilahnya hal itu memang nggak bagus gitu, memang itu berdosa. Walaupun kita sudah bertobat dan minta ampun dan maaf gitu ya, dimaafkan, apakah kita tetap seperti paku yang tertancap, dalam arti dosa itu tetap tercatat Iya betul. sampai kapanpun? Sampai kapan? Betul itu. Quran yang ngomong, hadis yang ngomongin. Ya. Bedakan antara ampunan. Lihat, astagfirullahaladzim artinya aku minta ampunan. Yang dihilangkan itu bukan perilaku Anda, catatannya. Perilaku Anda dan catatannya tetap ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Tadi Syaron, sekarang Syaron lagi. Udah nggak apa-apa. Surat apa ini? Udah kelamaan namanya. Kelamaan selesai. Semua sekecil apa yang khairsyar, sekecil apa diperlihatkan. Minta ampunan itu yang dihapuskan apa ya? Ampunan yang dihapuskan apa? Yang dihapuskan punishment-nya, bukan catatan perbuatannya. Punishment yang diampun di wakafir anna sayyi'atin, tutuplah dosa kami. Yang ditutup itu punishment-nya. Betul ada istilah dihapuskan, yang dihapuskan supaya Anda paham, dihapuskanlah dosa-dosa yang redaksi diri, iya, tetapi maksudnya adalah yang dihapuskan adalah hukuman. Kalau enggak benturan dalil. Judul juga minta ampunan, oke, seandainya siapa ya yang bunuh orang tuh polisi itu, siapa ya? Iya, Rambo, seandainya dia seumur hidup penjara ataupun 50 tahun karena dia berperilaku baik, jadi 30 tahun, jadi 40 tahun, baru masuk penjara 1 hari, bebas mana-mana bayangan ngomong kan gitu. Yang dihilangkan punishment-nya, catatannya dia membunuh tetap ada, nggak mungkin hilang, betul? Jadi hati-hati dengan perilaku kita, pasti tertulis dan tidak mungkin hilang. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dan nanti setiap orang mendapatkan buku amal. Dan Anda melihat orang-orang berbuat dosa menangis ketakutan, ya Allah sekecil ini tertulis, apalagi yang besar-besar semua tertulis. Anda lihat teman, apa kabar, nggak makin, nggak mancing, ketulis walaupun nggak makin, nggak mancing, ada ketulis, yang salah, maka nggak ditulis, apa Pak, sehat Pak, gimana Pak, sehat, nggak mau makin orang, ketulis itu walaupun ada yang mati, ketulis serapi itu tulisan. Yang aneh itu manusia takut dengan buku amalnya, yang nyusun siapa? Dia sendiri. Subhanallah. Ada nggak orang ngaca ketakutan? Ada nggak? Anda mau ngeliat setan nggak? Coba ngeliat cermin. Ya. Kan nggak ada orang nggak. Nah itu nanti kita ngeliat cerminan diri kita dengan kitab amal. Aneh. Jadi orang yang beriman tuh udah kita setiap hari mengucapkan maliki ya, semua akan dibahas. Jadi nanti ada bahas jangan dosa. Saya ada yang nawarin, Pak, ayo, gede, 2 miliar itu bukan kawan, duit. Pasti terbenar, wah belum bilang gitu, wah ketemu bikin kesel, apa lagi nih? Udah begini, enggak haram. Aman dari mana? Di akhirnya kita dijodohin. Subhanallah, harta kita yang halal aja itu di api neraka kalau Anda tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Surat 9 ayat 35. 9 surat Taubah. Jadi semua akan ada pertanggungjawaban di akhirat.
ketika kita berbuat dosa, ya Allah, aku minta ampunan. Ampunan itu yang dihapuskan adalah hukumannya. Anda berpuasa, puasa kemarin puasa sunnah yang heboh 2 tahun dihapuskan, puasa apa? Dia tanya jawab, puasa Arafah, dia kasih kata, langsung masih masalahnya. Puasa Arafah, 2 tahun betul nggak? Yang lalu dia akan datang betul nggak? Hapus, keren banget sih. Itu dosa, maksudnya dosa-dosa itu kan dosa tertulis, tapi punishmentnya, hukumannya dihapuskan. Bagi yang puasa, yang lain mau diapain lagi? Subhanallah. Ada lagi pertanyaan? Ada di HP saya nanti ya. Bapak-bapak ibu nanya silakan bebas. Subhanallah. Ada manfaatnya kita ngobrol? Ya, nanti bapak-bapak lihat habis sholat Anda melakukan apa? Kalau Anda masih emosi, masih marah, masih tendensi untuk berbuat kemaksiatan apapun namanya, coba lihat sholat Anda yang nggak benar. Jangan sampai Anda wafat, kamu tidak aku terima sholatnya. Semua ya Allah, ya Allah, doko ya kan gitu kan. Orang Jawa bilang gitu. Saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi orang Jawa bilang ngomong, saya tuh sama sih bahasa Indonesia. Ngomong ente. Oh siapa ya? Ya Allah ngobrol dong ada. Dia ada kasih tahu dia ngaji, makanya ikut kajian. Kita ini tidak bisa mengukur diri kita karena tidak belajar, tidak ikro. Harusnya umat Nabi Muhammad SAW umat yang membaca. Yang terjadi umat yang ikut-ikutan. Di WA pun kalau ada share-share ayat Quran dan hadis dilewatin. Tapi kalau ada yang aneh-aneh baru dilihatin. Ini realita. Saya tiap hari men-share, setiap hari tulisan saya share itu ke broadcast WA group, donat WA group. Itu di atas 1.500. Yang respon sedikit, paling cuma stiker doang gini. Stiker itu orang meninggal dunia kasih stiker Allahumma warhamhu wa'afin. Itu yang masuk surga adalah stiker kayak itu mah ditinggal ente. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan kita yuk saya kasih penutup hadis Rasulullah SAW. Penutup. Mayyuridu bil khair yufaqihu fid din. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba ini dijadikan haus akan ilmu agama. Dan bapak-bapak hadir di sini menunjukkan Allah baik pada Anda. Ini hadis dari Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih. Ngaji, udah tahu paling gitu doang, suruh sedekah. Dan sampai kalian doang, pelit banget kalian. Anda pikir hanya sedekah doang? Enggak. Orang yang haus akan ilmu, yufaqihu fid din, dia mendalam urusan-urusan agama. Oh gini, oh berarti sholat saya yang sah. Baru tahu saya, oh iya, harusnya ada hasil. Anda kalau habis mandi harusnya wangi dulu. Kamu habis mandi pagi, oh beres-beres, buat bersih, oh bersih, di badan bau kue, bau kue kayak saya, bau kue habis berendah, masuk kamar mandi, harusnya keluar bau harum dulu. Begitu dia sholat, tapi marah sholat, habis sholat. Harusnya itu hadis saya kita mau katakan. Karena kita tidak tahu, akhirnya saya belajar gimana sih caranya. Akhirnya Anda mendapatkan ilmu akhirat sama surga dunia. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Arifin Jayatiningrat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai